Iya, terima kasih untuk kesaksian pujian dari pelekat PKB yang berjudul Sebelum Jadi Debu. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di minggu ke-18 sesudah Pentakosta ini kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai yang ke-12. Mari kita buka bahan bacaan kita terlebih dahulu dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kalau kita sudah menemukan bahan bacaan firman Tuhan untuk hari Minggu ini, mari kita rendahkan hati dan diri kita di hadapan Allah, kita berdoa. Bapa di sorga, kami ada saat ini karena perkenanan Tuhan. Karena kami bukan apa-apa. Kami hanya debu, kami hanya ada di pijakan-Mu. Tapi oleh belas kasihan-Mu kami ada di hadapan Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan suara-Mu yang agung dan kudus itu, yaitu firman-Mu. Jadi biarlah firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan ini memberkati kehidupan kami. Roh Allah yang Kau karuniakan bekerja dalam ruang hati pikiran kami, supaya firman-Mu itu meneguhkan, menguatkan kami, supaya kami tidak hanya sekedar hidup, tapi bagaimana kami hidup untuk memberitakan tentang kerajaan sorga, memberitakan tentang Yesus, sehingga banyak orang menerima karya anugerah Tuhan. Berfirmanlah atas kami Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya undang kita semua bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai yang ke-12, yang menyatakan Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Berbagilah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Kita masih bersuka cita dalam kebaikan Tuhan meskipun kita masih berproses melalui ibadah daring dalam jaringan.
Pada minggu ke-18 sesudah Pentakosta ini, tema renungan kita Bapak Ibu, kegigihan dan ketekunan dalam melayani. Saya ingat betul ketika saya masuk masa pravikariat. Ya. Ketika masa pravikariat kami dibina ya sampai kami melewati proses vikaris, lalu kami di masa vikaris itu juga dibina kembali. Nah, di salah satu pembinaan masa vikaris itu Bapak Ibu, kami didatangi seorang pendeta dalam satu sesi, pendeta yang pernah melayani di wilayah pedalaman. Beliau kemudian dikenal sebagai rasul dari Kalimantan Barat. Nah, sekarang beliau sudah meninggal, sudah dimuliakan, dan beliau sekarang sudah di kerajaan sorga bersama Bapa yang beliau layani. Nah, beliau sampaikan begini dalam catatan percakapan antara beliau sebagai pendeta senior yang pernah melayani di pedalaman kepada kami yang masih baru saja ya melewati proses vikaris tahun pertama dan mempersiapkan diri masuk dalam vikaris tahun kedua. Beliau sharing tentang pelayanan beliau. Beliau katakan, dulu saya pelayanan pertama di pedalaman Kalimantan Barat. Saya simak betul ya. Lalu di sana belum ada jemaat. Di sana yang ada orang-orang animisme, orang-orang yang katanya tidak punya agama, ya. Lalu beliau mengatakan, ketika saya datang ke sana, tantangan saya adalah bukan hanya bicara tentang perjalanan yang jauh, ya, yang harus kami tempuh, dan juga bukan bicara tentang alamnya saja, tapi kami juga berhadapan dengan binatang buas dan juga orang-orang yang masih cukup primitif di sana. Tetapi semua menjadi catatan penting bahwa di sanalah mereka berusaha untuk memberitakan Kristus. Ya. Jadi beliau mengatakan, saya ke sana bersama rekan-rekan untuk datang memberitakan Kristus. Jadi mau dikatakan bahwa beliaulah yang merintis jemaat-jemaat yang ada di Kalimantan Barat. Ya, makanya beliau dijuluki sebagai Rasul Kalimantan Barat. Lalu kemudian melalui pelayanannya lahirlah pos-pos pelayanan di wilayah Kalimantan Barat itu. Tidak hanya satu pos, tapi ada begitu banyak pos. Tidak hanya berproses demikian, beliau melayani orang-orang yang belum mempunyai agama. Beberapa belian itu dukun, dibaptis. Orang-orang yang tidak punya agama menerima Yesus. Ya. Dan mereka bersemangat. Kira-kira lancar pelayanan mereka? Enggak. Ada juga orang-orang yang membenci mereka, yang tidak suka terhadap mereka. Ya, tetapi mereka tetap melayani Kristus, memberitakan kerajaan Allah dan menyampaikan kabar baik kepada banyak jiwa yang ada di Kalimantan Barat. Dan yang kemudian wilayah pelayanan mereka yang sudah berproses itu dilanjutkan oleh junior-juniornya, termasuk saya. Dan ketika saya pergi ke Kalimantan Barat, saya tahu apa yang dikatakan beliau, almarhum pendeta ini, ya saya tidak perlu sebut namanya, yang dijuluki sebagai Rasul Kalimantan Barat, ya ternyata benar. Ada proses yang luar biasa. Tapi kami bersyukur bahwa ketika kami masuk sudah ada benih-benih pelayanan mereka. Sehingga kami melanjutkan apa yang sudah mereka lanjutkan dan kami mengembangkan apa yang belum dikembangkan. Karena mereka ketika jalan melayani dari satu tempat ke tempat lain, mereka memberitakan Kristus, ya. Mereka diam beberapa waktu, lalu pergi ke tempat lain karena banyak wilayah dan jauh caranya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah bentuk kegigihan dalam melayani, dalam memberitakan tentang Kristus. Nah, kalau ketika kita melihat pengalaman rekan pendeta almarhum tadi Rasul Kalimantan Barat, sebenarnya beliau ya juga melihat pengalaman-pengalaman yang ada yang terjadi dalam diri murid-murid Yesus, para rasul, termasuk Paulus. Bagaimana Paulus dengan kegigihan dan ketekunannya dalam melayani dan memberitakan Injil Tuhan. Coba kita lihat pada ayatnya yang pertama. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Sampai di situ dulu. Dikatakan Apolos masih di Korintus. Bapak Ibu catat ini, bahwa Paulus sebenarnya membuka pelayanan juga di Korintus. Dia yang membentuk benih-benih pelayanan di sana. Ketika dia sudah melayani di sana, datang Apolos
Ketika Apolos datang ke sana, lalu kemudian menjadi salah satu orang yang dihargai, mendapat tempat di orang-orang Korintus, Paulus digeser. Paulus tidak pernah berhenti memberitakan Injil Tuhan. Justru dia tidak iri hati, dia pergi ke tempat lain yang belum berita firman disampaikan. Jadi Apolos datang, ya, Paulus digeser, Paulus pergi ke tempat di mana yang Injil belum diberitakan. Paulus tidak sakit hati, ya, justru Paulus bilang gini, aku menabur, Apolos menyiram. Jadi dia mau katakan yang pertumbuhan jemaat itu Tuhan yang memberikan, bukan Apolos atau Paulus. Dia punya tugas masing-masing. Tapi kemudian Paulus melanjutkan pelayanan, pergi kemana? Ke tempat-tempat yang belum disentuh. Kemana dia? Efesus. Dia pergi ke Efesus, yang kalau saat ini masuk dalam provinsi Izmir di Turki. Efesus, tapi pada waktu itu wilayah pedalaman-pedalaman yang masih sangat kuat dengan ilmu-ilmu mereka, ya, karena mereka menyembah dewi-dewi dan mereka juga masih kuat dengan tenunnya, peramalnya banyak, dan ilmu-ilmu kegelapan yang mereka pakai. Paulus masuk ke sana untuk memberitakan Kristus. Kristus belum diberitakan. Apa buktinya? Coba kita lihat ayat yang kedua. Ketika Paulus sampai di sana, ya, dia berjumpa dengan murid-murid, ya, dengan seorang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Ya, ayat 3-nya. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Jadi murid-murid yang ada di situ adalah murid-murid yang melanjutkan pekerjaan Yohanes. Yohanes membaptis, iya, dia membaptis. Tapi baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, dan itu sifatnya umum. Bagaimana Yohanes datang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi Yesus datang. Karena Yohanes bilang begini, "Aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang datang akan membaptis kamu dengan api." Dan itu dibaptis di dalam nama Yesus. Jadi Yesuslah yang datang sesudah Yohanes, itulah yang harus dipercaya. Makanya ketika Paulus melihat mereka ini dibaptis dalam baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes hanya dibaptis dalam baptisan pertobatan dan penyesalan. Tetapi yang mau dikatakan oleh Paulus adalah baptisan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, artinya Roh Kudus turun atas mereka. Lalu Paulus mengajar mereka tentang Yesus Kristus. Dan setelah mereka memahami, mereka menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Tidak hanya itu, Paulus telah membaptis 12 orang, ya, dari murid-murid Yohanes, kelanjutan dari pekerjaan Yohanes. Lalu kemudian dia mengajar di situ, di rumah ibadah mereka selama 3 bulan lamanya. Tanpa takut, tanpa segan, tanpa apapun, dia memberitakan kabar baik, dia memberitakan kerajaan sorga, dia memberitakan tentang Yesus. Lalu setelah 3 bulan, ada orang yang membenci, karena di situ tidak semua orang menerima, tapi ada orang yang membenci Rasul Paulus. Apakah Paulus diam ketika dia dibenci atau dia melawan? Tidak. Dia berhenti melayani? Enggak. Dia tetap melayani. Ketika dia dibenci, dia diumpat, ya. Apa yang dia beritakan dikata-katain, apa yang dia lakukan dianggap tidak benar oleh sekelompok orang. Paulus tidak berhenti, justru dia terus belajar, mengajar orang-orang yang ada di situ. Karena bagi Paulus, dia hidup harus memberitakan Injil kerajaan sorga. Dan dia memisahkan diri dari orang-orang itu. Dan orang-orang yang sudah percaya juga dipisahkan. Jangan sampai terkontaminasi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Makanya di ayatnya yang ke-8, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, keras hati, diyakinkan yang baik tidak mau. Malahkan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka, memisahkan murid-murid dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Di situ ada tempat, ya, Tiranus itu ahli filsuf. Nah, di ruangan itulah dipakai
untuk memberitakan kerajaan sorga. Ingat, lihat, Paulus memisahkan diri dari orang-orang yang keras hati, yang tegar tengkuk, yang tidak mau melihat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Lalu kemudian Paulus terus melakukan pemberitaan. Bahkan banyak orang yang dibaptis dan tanda-tanda yang mengikuti apa yang Paulus lakukan. Dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir roh-roh jahat di tempat itu. Bahwa demonstrasi kuasa Allah luar biasa di situ. Tapi bukan utama yang itu. Bukan bicara tentang bahasa roh tadi, bukan bicara tentang penyembuhan-penyembuhan mengusir roh jahat. Itu bagian dari anugerah Tuhan. Tapi anugerah yang paling utama, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Itu yang Paulus lakukan. Dengan gigih, dengan ketekunan, dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan kalau orang mau ke kerajaan Allah, jalannya hanya satu. Yesus Kristus Tuhan. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang Yesus katakan. Jadi Paulus memberitakan Yesus yang dia jumpai dalam perjalanan di Dansik. Yang dia alami dalam kehidupannya. Yang dia alami mujizat-mujizatnya. Yang dia alami pekerjaan-pekerjaan luar biasa. Yang dia lihat, dia rasakan, dia alami. Itulah yang dia beritakan sebagai sebuah kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat pelayanan Paulus, melihat pelayanan rekan-rekan yang tadi di Kalimantan Barat, yang saya katakan almarhum pendeta yang dikatakan dijuluki sebagai rasul dari Kalimantan Barat itu, saya mau mengajak kita melihat Bapak Ibu tentang hidup kita. Sejauh mana kita gigih dan tekun dalam melayani Tuhan. Sejauh mana kita sebagai pribadi yang dipakai Tuhan ini kuat untuk memberitakan kabar tentang kerajaan Allah. Menyampaikan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita untuk memahami semua proses itu? Ya, mari kita lihat diri kita. Apakah kita orang yang gampang untuk undur diri? Apakah kita adalah orang-orang yang gampang untuk kecewa dalam pelayanan-pelayanan kita? Apakah kita orang-orang yang betul-betul sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus? Kalau Paulus tadi dalam pelayanannya dia gigih memberitakan Tuhan Yesus, dia membaptis orang, dia menyampaikan kabar keselamatan. Bahkan tidak hanya itu, dia juga ada batu sandungan orang-orang yang membenci dia. Tapi Paulus tidak berhenti, dia terus memberitakan nama Yesus. Dia melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Dan buah-buah kehidupannya menghantar orang untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Nah, itu yang perlu kita lihat. Sejauh mana kegigihan kita ketika kita dipercayakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Coba lihat kiri kanan kita, lihat dalam keluarga kita, lihat dalam jemaat kita. Bapak Ibu, bukan orang yang rajin ke gereja juga berarti dia sudah diselamatkan. Ya, kadang orang yang masuk gereja, ketika kita melihat dia tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus, dia belum dikatakan selamat. Kenapa? Karena hidupnya tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan-jangan dia mendua hati. Dia mendua hati dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka diduakan. Tuhan mau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Kalau kita mau merasakan kerajaan Allah, berarti kita menerima Yesus. Dan menerima Yesus berarti buahnya apa? Damai sejahtera. Kalau orang yang tidak membuat damai sejahtera, tidak menghadirkan damai sejahtera, dia tidak menghadirkan, tidak ada Kristus di dalam dirinya yang hidup tumbuh. Dia hanya tahu itu Yesus, tetapi dia tidak hidup. Dia hanya percaya pada Yesus, tapi dia tidak mengimani. Hati-hati Bapak Ibu, setan pun percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Ya, kita tidak hanya sekedar percaya bahwa Yesus anak Allah, tapi kita mengimani. Dan buah dari iman itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Ada buah-buah dalam hidup kita. Ada damai sejahtera yang kita buat. Kita lakukan itu. Ya, kita lakukan itu berarti kita menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang di sana turun atas kita. Karena kerajaan itu penuh damai sejahtera. Ketika kerajaan damai sejahtera itu turun atas kita, ketika kita menerima Yesus. Ketika kita menerima Yesus, kita dikaruniakan Roh Kudus. Yang bekerja dalam hidup kita saat ini adalah Roh Kudus. Roh yang membimbing kita dalam kebenaran. Roh yang membimbing kita untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia. Roh yang membimbing kita untuk berani memberitakan kebenaran tentang kerajaan sorga. Ya. Periksa itu saudaramu. Periksa istrimu, anakmu, ya, suamimu, apakah dia sudah sungguh-sungguh dalam Kristus. Jangan sampai hanya mengikuti dalam proses kewajiban. Lalu perhatikan orang di sekelilingmu.
Apakah mereka sudah hidup dalam kasih karunia Kristus? Kalau belum, tunjukkan pemberitaan itu. Tunjukkan pemberitaan itu. Meskipun kita tidak harus di pinggir jalan langsung ngomong kamu percaya Yesus ya. Kalau tidak kamu masuk neraka. Lalu dia balas juga, kalau kamu gak percaya pada keyakinan saya, kamu juga masuk neraka. Ya, jadi kita bertentangan dengan konsep keyakinan masing-masing. Tapi tunjukkanlah belas kasihan Allah. Bagaimana kita hidup damai dengan sesama kita, dengan tetangga kita, dengan dalam rumah tangga kita. Dalam rumah tangga kita bisa hidup damai enggak? Di situ kita menghadirkan kerajaan Allah. Di situ kita lagi memberitakan kerajaan Allah. Lalu tetangga lihat begitu damai sejahteranya rumah tangga itu, maka dia melihat kerajaan Allah hadir di tempat itu. Ya. Bagaimana dia hidup bertumbuh di tengah masyarakat, di tengah jemaat. Dia bawa damai sejahtera tidak? Kalau dia membawa damai sejahtera, berarti dia mengenal sungguh-sungguh siapa Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi kalau dia tidak menghadirkan damai sejahtera, saya mau katakan, dia tidak mengenal Yesus. Dan dia tidak mengikuti Yesus. Dia mengikuti keinginan dagingnya. Ya. Jadi kerajaan Allah itu bagaimana menghadirkan damai sejahtera. Dan kegigihan kita melayani adalah ketika kita terus menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Dan kita tidak bisa dihentikan oleh apapun. Jangan gara-gara orang membenci kita mundur dalam pelayanan. Jangan gara-gara kita tidak disukai orang, lalu kita tidak bisa memberitakan kabar baik. Kabar baik harus ikut selera orang. Tidak, kabar baik harus mengikuti selera Tuhan. Itu kabar baik. Apa yang Tuhan inginkan disampaikan, sampaikan itu sebagai kabar baik. Kalaupun itu dilihat sebagai kabar buruk, tidak ada masalah. Itu orang yang membenci kita, yang berbeda dengan kita, tidak ada masalah. Tapi kabar baik harus diberitakan dalam buah-buah kehidupan kita. Paulus, bahkan kehidupannya semua dilihat orang. Ya, bagaimana sampai sapu tangannya dipegang orang sembuh. Lihat kuasa Roh Kudus luar biasa. Dia menjamah dengan pekerjaan. Cuman yang bahaya nanti orang yang imannya belum dewasa menganggap bahwa sapu tangan itu punya kekuatan. Salah. Tidak, itu kuasa Allah. Bahkan yang Paulus pakai, hidup Paulus semua diberkati, mau bilang begitu. Semua diberkati oleh Tuhan dan Tuhan pakai untuk hal-hal kemuliaan namanya. Dan kalau tidak ada berita nama Yesus diberitakan, tidak akan pernah ada kuasa Allah yang turun di situ. Jadi nama Yesus yang diberitakan, kita menghadirkan kuasa Allah. Apalagi di wilayah Efesus, di pedalaman itu banyak unsur mistis di sana. Kita perlu menghadirkan kuasa Tuhan supaya Paulus menghadirkan kuasa Allah, iblis itu pergi meninggalkan tempat itu. Dikatakan pada ayat 12, roh-roh jahat keluar dari orang-orang itu. Bapak Ibu sedikit bicara roh jahat. Saya pernah berjumpa dengan anak-anak indigo, ya. Anak-anak yang punya kelebihan khusus. Ada 3 orang, ya. Lalu kemudian saya panggil dia, duduk bersama-sama kami bertiga. Saya katakan, yuk kita bicara tentang roh jahat. Lalu ketika kami bicara tentang roh jahat, iblis, setan semua, apa yang mereka lihat? Pak, banyak sekali yang datang. Jadi datang dari semua penjuru. Mereka 3 lihat. Lalu kemudian baik, mereka datang semua ya, datang. Mereka senang dibicarakan, senang. Oke. Sekarang kita bicara tentang Tuhan Yesus. Ketika saya bilang begitu, mundur itu semua. Ya, mundur. Ketika kita bicara tentang nama Yesus, kuasa lain mundur. Karena hadirat Allah turun, kuasa iblis hancur. Makanya Bapak Ibu, lebih banyak harus kita bicarakan tentang Tuhan. Gak usah bicarakan tentang setan. Gak usah bicarakan tentang sifat-sifat kedagingan kita. Bicarakan tentang Tuhan. Di situ kita membentuk diri kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Dari situ kalau kita sudah mulai membicarakan tentang Tuhan, melatih diri kita secara pribadi, maka ketika Tuhan pakai kita dalam pelayanan, kita akan melancarkan semua proses hidup kita untuk memberitakan Kristus. Kita semakin gigih melayani dan kita tetap kuat menghadapi berbagai tantangan. Belajar dari Paulus yang dia bicarakan tentang Kristus, yang dia bicarakan tentang kerajaan Allah, bagaimana kuasa Allah itu turun dan orang-orang yang menentang dia, yang membenci dia, ya, dia abaikan. Dia tetap memberitakan Injil. Itulah hidup kita. Beritakan Injil kerajaan sorga. Beritakan damai sejahtera Allah itu. Dan tunjukkan dalam hidupmu. Supaya tidak ada kuasa yang lain. Hanya ada kuasa Kristus di dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Amin.